Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat, dan saya sendiri Medruski dari SMA 1 Pesisir Tengah. Saya Hidayat Daman Putra dari SMK Negeri 1 Krui. Saya Jumawan dari SD Negeri 2. Kami akan melaksanakan tugas kami mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 pembelajaran coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Juan. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Pak, jadi kan pada hari ini Bapak akan melaksanakan coaching Pak ya terhadap Pak Medi Yusri Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching itu, Pak, saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak sebagai coaching. Jadi yang pertama Pak Juan ya, sebelum proses coaching ini ya, kompetensi apa Pak yang Bapak harapkan yang akan Bapak kembangkan kepada coaching ini? Baik Pak, dalam kompetensi yang akan saya berikan kepada coach saya, yang pertama adalah memakai prinsip kesadaran penuh Pak ya. Kemudian berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Pak Juan. Selanjutnya Pak ya, bagian kompetensi mana yang akan Bapak observasi dari coaching ini Pak? Jadi dalam proses coaching nanti saya akan mendengarkan lebih aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke Pak. Jadi Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak ya. Baik, Pak. Oke. Jadi Pak Juan, indikator apa Pak yang Bapak inginkan pada proses coaching pada hari ini Pak? Oke, baik Pak. Jadi saya akan berusaha dalam proses coaching ini mendapatkan solusi, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang dibawa. Oke. Sudah cukup jelas Pak Juan ya. Jadi selamat Pak melakukan coaching sebentar lagi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat tercapai Pak. Jadi selamat Pak ya. Ini nanti ada lagi Pak proses wawancara setelah Bapak melakukan proses ini. Saya selaku observer akan melakukan lagi wawancara pasca coaching ya. Jadi selamat Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Juan. Waalaikumsalam Pak Medi. Gimana kabar Pak Juan? Alhamdulillah. Ya. Silakan duduk Pak Medi. Terima kasih Pak Juan. Baik. Jadi begini Pak Juan, maksud saya datang ke sini. Bapak ada waktu? Oh, untuk komedi apa sih yang tidak? Ada. Oke, silakan Pak Medi. Saya akan menceritakan tentang permasalahan saya sedikit Pak Juan. Ya. Permasalahan yang ada di kelas nih. Oke. Seperti itu Pak Juan. Nah, jadi Bapak apa nih yang Bapak ingin ceritakan? Baik Pak Juan, yang saya ingin ceritakan akhir-akhir ini proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas, sepertinya anak-anak mulai bosan Pak Juan. Ya, anak-anak sudah mulai bosan, kemudian ada anak-anak yang ngantuk, sebagian ngantuk, kemudian ada juga sebagian yang ngobrol sama temannya, Gitu belum ya. memperhatikan pelajaran. Itu Pak Juan. Ya. Jadi menurut Pak Medi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi ini Pak Juan. Seperti itu. Menurut Pak Medi nih, hal apa yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Menurut saya Pak Juan, anak-anak kurang antusias karena proses pembelajaran masih satu arah Pak Juan. Gitu. Jadi membuat anak-anak bosan gitu. Jadi hanya guru yang menjelaskan, kemudian anak menyimak seperti itu. Jadi kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Ya. Kira-kira nih Pak, apa yang dapat membuat murid-murid tersebut lebih antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Pak, yang saya pikirkan saat ini pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan Pak Juan. Supaya anak-anak itu lebih asik dalam proses pembelajaran,
kemudian ilmu yang saya berikan tersampaikan. Oke, baik. Wah, sepertinya saya berpendapat dengan Bapak ya. Lalu nih Pak, menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid itu lebih asik dan tidak bosan di dalam kelas? Ya, terima kasih Pak Iwan. Menurut saya supaya tidak bosan, saya akan memberikan speaking, kemudian games di sela-sela proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan Pak Iwan, seperti itu. Lalu Pak, mengenai tugas nih yang Bapak berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias dalam pelajaran? Oke. Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak Juan. Akibatnya anak-anak kurang antusias dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar yang seperti apa? Nah, selama ini saya masih menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan saja Pak Juan. Jadi tidak menggunakan sumber belajar yang lain. Itu ya. Oke. Ada tidak sumber belajar yang lebih menyenangkan menurut Bapak? Nah, kalau menurut saya Pak Juan, berdasarkan perkembangan zaman ini, kalau saya sih pinginnya sumber belajarnya itu dari YouTube, anak nonton YouTube, kemudian dari TikTok, kemudian dari Instagram mengenai proses pembelajaran seperti itu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti murid-murid akan merasa antusias, merasa senang di dalam pelajaran tersebut. Lalu Pak, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, rencana saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Ya, kemudian saya akan sertakan video pembelajaran seperti yang ada di YouTube, kemudian ada di TikTok seperti itu, sehingga anak-anak lebih hidup suasananya di kelas, sehingga anak-anak antusias terhadap proses pembelajaran yang ada. Ya, intinya berpihak kepada murid lah gitu. Bagus Pak, itu bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berhasil Pak ya. Oke. Lalu nih Pak, komitmen apa yang Bapak akan rencanakan ke depannya? Ya, baiklah Pak Juan. Rencana saya akan selalu membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Ya, jadi selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Kemudian saya akan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya tahu tentang gaya belajar anak, sehingga ilmu yang saya berikan ke anak-anak tersampaikan dan mereka lebih enjoy, lebih senang dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana tersebut berjalan sesuai dengan harapan Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Juan atas waktunya telah membersamai saya pada hari ini. Mudah-mudahan solusi yang saya berikan tadi akan membuat anak-anak lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan lebih menyenangkan lagi. Baik, dari solusi kita hari ini yang sudah Bapak alami, yang sudah Bapak lakukan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Terima kasih. Ada lagi Pak? Mungkin itu saja Pak Juan, karena saya ada jam ngajar nih Pak Juan. Oh iya, betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Juan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Juan ya, jadi Pak, alhamdulillah tadi proses coaching telah Bapak laksanakan Pak bersama dengan Pak Medi Yusri Pak. Jadi Pak, saya selaku observer melihat tadi, setelah saya amati dengan seksama Pak alurnya dari awal hingga akhir, saya mencatat bahwa proses coaching tadi sudah berjalan Pak, sesuai dengan langkah-langkah Tirta. Itu yang pertama, sudah bagus Pak, Bapak sudah bisa menggali segala potensi-potensi yang ada pada diri coach Pak, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak juga tadi sudah maksimal lah
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terus berusaha Pak. Saya lihat tadi menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach, sehingga suatu permasalahan tadi bisa dijadikan salah satu mencari solusi Pak, sudah ditemukan tadi ya. Jadi proses coach Bapak pada hari ini berjalan dengan bagus Pak menurut saya selaku peserta. Nah, mungkin untuk kedepannya Pak dipertahankan dan ditingkatkan lagi Pak. Hari ini juga cukup bagus, cukup baik Pak, karena semuanya elemen-elemen dalam langkah-langkah Tirta ini sudah terlaksana dengan baik Pak. Itu saja Pak ya. Jadi selamat Pak Iwan. Terima kasih. Ya.